Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MJ21H ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prospek dan tantangan perbankan syariah disertai dengan akad-akadnya di tahun 2024 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Berikut ada anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Nada Akila Ramadhani, dan rekan-rekan saya. Saya Evi Siti Fatimah. Saya Lesti Saputri. Saya Mita Kusuma Septiani. Saya Putri Maulidia. Dan saya Salsabil Filza. Untuk selanjutnya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri adalah sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Untuk melakukan transaksi bisnis, perbankan syariah menggunakan akad-akad khusus, yang mana akad ini nantinya menjadi kesepakatan hukum antara bank dan nasabah yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setiap akad sendiri memiliki tujuan dan ketentuan sendiri-sendiri sesuai dengan hukum Islam. Seiring dengan perkembangannya, ada beberapa perkembangan dan inovasi yang terjadi pada industri perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis akad perbankan syariah yang umum digunakan di Indonesia beserta contohnya. Yang pertama yaitu akad wadiah, akad penyimpanan dana atau barang dengan jaminan keamanan dan pengembalian dari bank syariah. Contohnya yaitu tabungan wadiah, deposito wadiah, safe deposit box. Yang kedua yaitu mudorobah, yaitu akad kerjasama antara bank syariah sebagai pemilik modal atau robbul mal dan nasabah sebagai pengelola usaha atau mudorib, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contohnya yaitu tabungan mudorobah, deposito mudorobah, dan pembiayaan mudorobah. Selanjutnya yaitu akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara bank syariah dan nasabah sebagai mitra usaha dengan menyertakan modal secara bersama dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contohnya yaitu pembiayaan musyarakah, musyarakah mutanak kisoh, yaitu untuk pembiayaan properti atau kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu akad murabahah, yaitu akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dengan harga jual yang ditentukan berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Contohnya yaitu pembiayaan mudorobah, letter of credit murabahah, akad bai al-istijrot, atau untuk biaya pembiayaan modal kerja. Selanjutnya yaitu akad salam, yaitu akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dengan pembayaran harga barang di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Contohnya yaitu pembiayaan salam, letter of credit salam, akad bai al istisna atau untuk pembiayaan proyek konstruksi. Selanjutnya yaitu akad istisna, yaitu akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dengan pembayaran harga barang secara bertahap dan penyerahan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Contohnya yaitu pembiayaan istisna, letter of credit istisna, akad bai al istisna, yaitu untuk pembiayaan proyek konstruksi. Selanjutnya yaitu akad ijoroh, akad sewa menyewa antara bank syariah dan nasabah dengan pembayaran sewa secara periodik dan penyerahan manfaat barang atau jasa yang disewa. Contohnya itu pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau pembiayaan properti atau kendaraan bermotor dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa, dan akad bai al-ijarah, yaitu pembiayaan take over dari bank konvensional. Yang terakhir yaitu akad qard, yaitu akad pemberian pinjaman antara bank syariah dan nasabah dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan apapun. Contohnya yaitu pembiayaan qard, akad bai al-dayn, atau untuk pembiayaan take over dari bank konvensional. Selain jenis akad-akad di atas, ada beberapa akad tambahan atau pendukung yang digunakan dalam perbankan syariah. Di antaranya ada akad muamalah, yaitu akad kewakilan, akad amalah, yaitu akad jaminan, akad rahmat, yaitu akad gadai, akad mualah, yaitu akad pengalihan utang, dan juga akad jualah, yaitu imbalan jasa, dan yang terakhir adalah akad tawaruk, yaitu pemenuh kebutuhan likuiditas. Lalu dalam perbankan syariah, ada prospeknya di tahun 2024 dapat dikatakan cukup cerah, mengingat pertumbuhan aset, pembiayaan, dan juga dana pihak ketiga atau DPK yang masih tinggi. Menurut Chief Ekonomi PT Bank Syariah Indonesia, TBK-BSI, Banjaran Surya Indra Sutomo, sektor perbankan syariah masih dapat tumbuh double digit pada tahun depan dan kontribusi sebagai entiti baru untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, perbankan syariah juga mendapat dukungan dari pemerintah, regulator, dan juga masyarakat untuk mengembangkan industri ini yang lebih lanjut. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk muslim, peningkatan literasi keuangan syariah, dan juga dukungan pemerintah. Beberapa poin yang menunjukkan prospek perbankan syariah di 2024.
Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia diperkirakan akan tumbuh hingga 8% pada tahun 2024, meningkat dari 6,5% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, sebagai alternatif perbankan yang lebih adil dan beretika. Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dalam mendukung sektor-sektor strategis seperti UMKM, infrastruktur, dan ekonomi kreatif. Perbankan syariah juga dapat menjadi energi baru dalam mencapai target jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju. Perbankan syariah akan mengalami konsolidasi dan integrasi yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contohnya adalah pembentukan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI pada tahun 2023, yang merupakan hasil penggabungan 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah, PT Bank BRI Syariah TBK atau BRIS, PT Bank Syariah Mandiri TBK atau BSM, dan PT Bank BNI Syariah atau BNIS. Bank BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di dunia dengan aset lebih dari 240 triliun rupiah. Selain itu, perbankan syariah juga akan meningkatkan kerjasama lintas negara, terutama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Namun, perbankan syariah juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah, pertama, persaingan dengan perbankan konvensional yang masih dominan di pasar keuangan Indonesia. Kedua, perlambatan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan permintaan dan daya beli masyarakat. Ketiga, peningkatan risiko kredit dan gagal bayar akibat kondisi makroekonomi yang tidak stabil. Keempat, kurangnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat sehingga banyak yang masih belum memahami manfaat dan keunggulan perbankan syariah. Dan yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang perbankan syariah. Selain itu, menurut Banjaran, tantangan perbankan syariah lainnya yaitu meyakinkan stakeholder lebih lanjut bahwa sebetulnya keuangan syariah itu juga tidak hanya muslim friendly, tetapi juga business friendly. Untuk itu, BSI sebagai perbankan syariah mampu mendorong perekonomian nasional di berbagai macam bidang, tak hanya di level individual muslim, tetapi juga terbuka untuk bekerja sama dengan sektor lainnya. Perbankan syariah perlu melakukan beberapa strategi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, meningkatkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital dan fintech untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan jangkauan perbankan syariah. Yang ketiga, melakukan konsolidasi dan sinergi antara lembaga keuangan syariah untuk menciptakan skala ekonomi dan daya saing yang lebih kuat. Yang keempat, meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat, terutama generasi muda dan UMKM. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perbankan syariah melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam diskusi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.